Bismillahirrahmanirrahim. Fatihna fi rabbil yasturul ayub yuslih umural muslimin wa yakfina wa iyyakum syarra taghin syarra baghin syarra hasidin syarra mustakbirin yarhamul muslimin wa yufarrij 'alal muslimin wa yuwaffiqna lima yuhibbu yarda yakhtim lana bil husna wa yaj'alna wa iyyakum bi mustaqarr rahmatihi ma'al lutf wal 'afiyah 'ala ma nawa salafna salihun 'ala ma nawaina fi hadhihi al-jalsah على ما نوى من شيخنا معلمينا وعلى ما نوى مؤلف هذا الكتاب وعلى ما نوى سيد الوالد أبوي سيد أحمد أوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهد الله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. أما بعد. قال المصنف رحمه الله نفعنا به بعلومه بعلوم شيخنا بعلومكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartu an a'takif fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Sahaja aku bernazar i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seterusnya syartu wujubi zakatil mu'asyarat. Masalah zakat tanaman. Zakat emas perak sudah, zakat apa semua, binatang ternak sudah. Seterusnya zakat yang berhubungan dengan tanaman. Mungkin diantara kita ada yang berisi tanaman, tapi kada seberataan tanaman kawan atau boleh dizakati. Ada tanaman-tanaman tertentu yang dipilih oleh syariat yang boleh dizakati. Apa yang diwajibkan untuk dizakati? Syartu wujubi zakatil mu'asyarat wa hiya ar-rutab wal 'inab wa ma yaqtad halat al-ikhtiyar min al-hubub. Syarat zakat tanaman disebutkan di sini al-mu'asyarat. Kenapa mu'asyarat? Diambil dari kata asyarah. Asyarah karena ujung-ujungnya 1/10. Jadi yang dizakati 1/10. Wahiyar rutab wal 'inab. Bisa bentuknya rutab, kurma, wal 'inabu sejenis lah. Ada daun kita ini rotop, ada rotop pada kita, ada dalah ini di Timur Tengah aja adanya. Udah kita bisa kada berbuah, nanam kurma bisa kada buahnya. Wa ma yaqtatu halatal ikhtiyar, dan tanaman biji-bijian buah-buahan yang bisa disimpan lawas. Yuqtad itu yang dijadikan makanan pokok. Halatal ikhtiyar, ketika tidak darurat, minal hubub, dari biji-bijian, dan tahan disimpan lawas. Kalau kada tahan disimpan lawas, maka kada wajib dizakati. Biji-bijian contohnya banih itu berapa bulan tahan disimpan? Tahan rasa tahun lebih lah.
Mang besi benih tahu tuh. Memang hidupnya nukar aja baras kada paham masalah ini. Membuma tahu. Kalau di Timur Tengah ada gandum, burun gandum, syair gandum, apalagi. Kalau di sini bisa jual udah kita jagung, karena mayuktan sesuatu yang dijadikan makanan pokok. Ada orang daerah kita makanan pokoknya jagung, berarti itu pun wajib dizakati kalau sampai syarat-syaratnya. Jagung tuh tahan disimpan lawas, bis ditanam, dipanen, dijamur, lalu disimpan. Kalau model-model rambutan misalnya, tahan disimpan lawas kan? Ditahan kan? Lengkeng misal, mangga, ada tahan disimpan lawas. Jadi kada wajib dizakati, dan itu lain makanan pokok. Jadi modelnya tuh syarat yang masuk tuh makanan pokok dan tahan disimpan lawas. Udah kita kan benih tuh, nah di pabrik jadi baras, dimasak jadi nasi, dan itu makanan pokok kita, nah wajib dizakati. Di sebagian daerah ada yang makanan pokoknya jagung, wajib juga tuh. Kalau di Timur Tengah gandum. Syaratnya apa? An-nisabu, yaitu senisab. Satu nisab. Wa huwa khamsatu awsuqin. Satu nisab itu sama dengan 5 awsuq. 5 awsuq ini takaran orang Timur Tengah juga. Oleh syariat kita nih lahirnya di Timur Tengah, jadi pakai takarannya pun di sana, belum sampai wadah kita. Sudah ada pukul nyaman aja, nampasnya aja kira-kira berapa. Beberapa kitab tuh memang beda-beda, tapi yang banyak dipakai kalau untuk daerah kita 92 balik, maka sudah sampai had atau nisab zakat. Nang bohuma dapat benih panen 92 balik, maka sudah kena nisab. Kadang-kadang setahun, syaratnya itu aja an-nisab. Satu nih sampai nisab. Kadang mesti haul, kadang orang bohoma setahun 3 kali. Di mana sana? Talohen sana ada setahun 3 kali bohoma. Ada Talohen sana setahun 3 kali bohoma. Namun 4 kali kada masuk akal. Namun 3 kali masih masuk. Tapi itu bisa begaru gini, kada sampat lagi bisa gitu. Mandi aja sampat lagi. Setahun 3 kali bohoma. Tapi ada orangnya seorang berkesah setahun 3 kali, soal apa lagi, tapi ya bisa gitu. Jadi yang kayak baras benih ada perlu menghadang setahun, karena syaratnya hanya an-nisabu. Di samping syarat-syarat yang lain kayak Islam itu ya jelas kan, Islam jelas, empun seorang jelas itu. Lalu ditambahi lawan nisab, kada perlu haul. Perlu, karena ketika panen sampai, maka di situ jatuh kewajiban zakat kalau sampai nisab, dan kada perlu digabung. Misal bohoma setahun 2 kali, panen pertama 70 balik, panen kedua 65, digabung jadi 2, 135, berarti sampai jarak kada. Karena syaratnya kada wajib haul. Punya apabila panen, bila sampai berapa tadi? 92 menurut pendapat yang paling banyak kita pakai.
karena beda-beda ulama pendapatnya itu. Jadi hendak mana terserah, jangan menghadang 100 balik. Ada udah kita menghadang 100. Kadang ada orang-orang di pedalaman mungkin kada suah belajar menghadang 100 tuh bang, bila 100 balik 10 jakatnya. Nah itu biasanya kayak gitu. Bila ada 100 rupanya ada sampai, ada lah 92. Ada riwayat malah lebih kurang dari 92, sama nang kaya orang zakat emas semalam. Ulama Hadramut mengatakan 85 gram, 85. Sebagian daerah kada itu, Mesir kada itu, karena mereka mengambil nisabnya ada yang emas, ada yang perak, jadi beda-beda. Jadi kita yang mana yang makai, kita yang mana ya tergantung kita hendak mana. Karena dua-duanya ada pendapat. Ada yang 77 gram, setengah 77,5, 77,5 gram, ada sampai 80 gram, ada yang 85 emas semalam. Ya terserah. Artinya masih ada ulama yang berpendapat macam itu. Ada boleh kita mencari-cari seorang. Kayak yang ini misal, ada yang 86 balik, tapi itu jarang dipakai. Ada yang 92 balik. Jadi ingat itu 92 balik, maka itu jumlah 5 ausuk. Sini kan ada pang itu keterangannya. 5 ausuk kalau disama dengan akan kurang lebih 92 balik. Itu yang biasa kita pakai, walaupun pendapat lain itu ada. Nah itu 92 balik kalau bentuknya balung barasih alias masih bakulit. Benihnya misal bakulit masih benih pengarannya. Amun sudah kulitnya dibuang kada benih lagi ngarannya. Pengarannya baras. Kalau baras maka separuhnya aja. Separuhnya berarti berapa? Berapa tuh kira-kira? 40-an, 46 balik. Coba bisa-bisa aja lah. Biasanya orang benih bang, langsung benih sekian ya sudah. Nah lalu yang jadi masalah di dalam kitab-kitab sebagian dibahas bahwa biji-bijian ini anggaplah kita namai benih misal, orang bahuma ada yang pakai biaya, ada yang kada pakai biaya lalu-lalu. Contoh nang kaya orang bahuma tuh gayanya gaya tugal. Gaya tugal tahu kan? Gunung dibabat, gunung ditabasi, digundul, lalu didiamakan, karingan, lalu dibakar di salopot, lalu kabut sealaman karena asapnya. Musim huma biasanya, musim tugal. Kalau di sini kan rata-rata di Baroh aja kan. Kalau udah kami sana di Baroh ada, di gunung ada. Gunung itu hanya mengharap banyu hujan. Mana ada irigasi ke gunung sampai harapan. Kalau di daerah sini nih, di Talohen sini kan irigasi kan, banyu itu kada usah bayar. Jadi sudahnya otomatis banyunya ngalir sudah. Tapi kalau ada sebagian tempat, apalagi di Timur Tengah misal, ada orang berkebun kurma, ada orang berkebun anggur, lalu banyu kadada, kemana cari irigasi, apa yang diirigasi bisa minum jangan alih kadang kalau banyunya lagi kadada. Lalu nya mau upah mangkut banyu upah mangkut pakai tangki misal. Nah, ini karena zakatnya separuh daripada
zakat biasanya. Kalau zakat biasanya itu 10%, ini jadi 5% aja. Sedikit. Kenapa? Karena ini bahuma pakai biaya. Karena bahuma pakai ongkos. Ongkosnya apa tadi? Mau upah orang, mangkutakan banyu. Bahuma nih, banyu kadada. Bila kada disiram, hasilnya mengkhawatirkan, bisa gagal panen. Kalau teleponnya bukan Samuja nih, tujuh mantari orang banyak. Teleponnya aja tolongi aku ya. Apa ngarannya? Antari kami banyak, angkotaan banyak kepohoman kami. Akhirnya bukan Samuja kasanaan, mantari banyak, disiram. Bukan Samuja ini kan gratis kan? Dalam artian mereka perlu operasional, perlu biaya, ada bensinnya, ada solarnya, ada macam-macam biaya ini, biaya perbaikan lah. Walaupun sama-sama senang ya lah, alhamdulillah. Jadi mereka membantu. Akhirnya ampun pehumaan ini perlu biaya, perlu banyu. Nah dengan situ ini mesti bayar. Jerbuan Samuja ada kawal kami kebanyakan nang diurus. Orang sana hendak, orang sini hendak, orang situ hendak, bergantian. Akhirnya dicarilah nang lain misal. Tetap mereka memerlukan biaya. Ya minimal kesan minyak gitu. Akhirnya sinang bahuma ini mengeluarkan biaya dalam pertaniannya. Jadi syariat itu kasihan lawan orang nang bahuma tapi keluar modal banyak. Akhirnya dipotonglah zakatnya. Ketika zakat awalnya itu 10%, ini ampih jadi 10, yaitu 5 aja, sedikit. Alhamdulillah, seandainya tadi misal kulihan 100 balik, gara-garanya disiram pakai upah, kan nyiramnya kada sekali kan. Nah lalu asalnya 10 balik jadi 5 balik aja lagi, 5 balik aja lagi. Itu syariat mengkorting orang nang bahuma ketika humanya pakai ongkos. Amel kata. Biasanya banyu yang jadi masalah. Tapi kalau ini banyu lah. Kalau daerah kita ini ada banyu. Hama. Kadang orang bahuma rugi malah. Berbulan-bulan menghadang, sudah tumbuh, sudah hijau daunnya, asa nang mahaya-hayal dah, panen ini bacangan, panen raya kono. Datang bilalang, datang hama, datang tikus, datang kucing kepala hirang, datangan. Akhirnya gagal panen. Sudah tanahnya nyewa, misal paungnya hutang, obat kompresnya berhutang, waduh panennya gagal. Ini gigit jari, depresi, stres, langsung ke rumah sakit kulit dalam, gagal panen. Kenapa tuh? Allah alam lah. Jadinya perlu ongkos mengatasi hama. Ongkos lebih ongkos kalau lah. Kadang orang tuh bahuma bisa rugi, ulun dengar aja pengah awak ada suatu bahuma dengan kuitan bahuma rugi jar bahuma, dihitung-hitung rugi. Nak kebanyakan bayar, seraba mau upah, menanam mau upah, masak mau upah, ngompres mau upah, obatnya nukar, seraba mau upah. Untunglah banyu kada mau upah. Wallahu alam, sudah gagal panen, macam-macam penyebabnya. Intinya bila upah banyak maka zakatnya 5%. Bila kada beupahan, model kayak orang menugal aja, kada bau banyunya mahadang banyu siraman Allah Subhanahu wa taala, zakatnya 10%. Ada dulu zaman sahabat Nabi
sallallahu alaihi wasallam di Madinah ada orang berumah tapi banyunya kadada. Hendak nelpon samuja kajauhan minta antarin banyu. Kadada banyunya. Bila kada disiram nih panen gagal. Bingung kan? Seorang berumah benih lagi hijau-hijaunya tapi banyunya habis. Kalau dia makan beberapa saat kemudian pasti gagal panen. Akhirnya nih bingung. Lalu ia minta lawan Allah, berdoa lawan Allah. Doanya di perumahan tuh sembahyang mungkin, lalu berdoa mudah-mudahan Allah turunkan hujan. Akhirnya datanglah awan hitam. Paham ya pian bila awan hitam tuh? Datang awan hiram. Awan tadi pasti bila hiram itu isinya banyu. Nguruk ari langsung. Dan awan itu mendatanginya. Awan tadi tuh datang. Kelihatan kan awan tuh? Datang awan kemana? Ke atas area kebunnya tadi. Jadi jarnya, alhamdulillah nih, setempat lagi hujan. Sanang benarnya sudah, alhamdulillah nih, kacangan hujan. Tahu-tahunya si petani ini mendengar suara dari atas langit. Ujar suara nang di atas, awan, jangan hujan di situ. Hujanlah engkau di tempatnya Bapak Fulan bin Fulan. Akhirnya awan tadi berpindah. Nah, kau jadi ini celaka kau. Mati kau jadi ini. Hatinya awan nah kemana? Awan ini karena jadi hujan di kehumaanku, maka sudah standby tadi di atas. Kan ini keadaannya lagi susah, lagi galau. Karena kehumaannya kekeringan. Sudah berdoa lawan Allah, datang awan nang kira-kira sudah hendak hujan, karena jadi hujan. Awannya berpindah jalan sana, penasaran nih diiringinya awan tuh. Ini awan nih kemana? Kiau-kiau kan mau menyahutnya ada punggul kulit. Akhirnya didatanginya awan tadi, disasahinya, diiringi, kan ketahuan di awan apa jadi diiringi kan. Akhirnya awan tadi bujur datang ke tempat si Bapak Fulan gitu, bapak siapa gitu artinya. Nah lalu awan tadi berdiam standby di atas bapak yang kedua tadi, dan awan tadi hujan menggugurkan banyu. Hujan di situ. Subur pada tampon orang tadi. Kan mau aja kalau hujan tuh bapak palihannya lah. Mau aja kalau hujan bapak palihan. Di mana? Di Uruk hujan, di sini bisa kada. Di sini hujan, di Karamah sana bisa kada. Gitu. Cak lu ketamu itu. Mulai rumah bejas hujan. Hendak ke jannah sana, kadang hendak ke Karamah sana, ke jannah sana. Cak. Mulai rumah bejas hujan. Sampai di Mbah Simpang 3 ke sana dikit. Satu titik kada ada banyu. Lucu ya. Pasti pian suatu malam jadi hujan tuh bisa aja palihan betabul-tabul aja orang pasang jas hujan jalan dulu apal kena kado lipat pulang jas hujan jalan 5 pal 7 pal kena hujan pulang pasang pulang jalan kena 5 pal hampir pulang muyaknya hujan asal alih nyaman aduh yuh masang gitu suah jualan kayak itu pian mulai kami yang hujan ampi arah balik ke sini sampai patung hujan pulang, kulit umurnya hujan lagi marmaranya. Hampir itu kekalahan. Seperti motor kehujanan. Lalu hujan tadi, awan tadi menghujani kabun si orang yang kedua tadi. Hujan, habis hujan, nih orang petani yang kebunnya kekeringan tadi betakon. Mang, kenapa hujan kisahnya ada pian nih? Apa gerak amalan pian? Kenapa? Maka hujan kawan di setting. Udah mau hujan.
Dan kulihat nih nah kabun mau subur bener, diapain? Apanya obatnya? Apanya pupuknya? Apanya aja pun pian di pupuknya apa? Maka subur bener. Pupuk Korea dicampur lawan tai sapi apa? Pupuk Korea dicampur lawan macam-macam lah. Akhirnya ujar orang tadi, alhamdulillah, aku nih bahuma mulai dahulu sampai wahini kada suah gagal panen. Ini terjadi di Madinah dulu di zamannya sahabat Nabi. Nabinya udah kada ada. Di zaman sahabat, zaman Rasulullah. Jadi apa zamannya sahabat Nabi, sahabat Rasulullah. Lalu ujar nang si kabunnya nang subur tadi, mulai dahulu sampai wahini aku bahuma kada suah gagal panen. Jadi senang saikum kenapa garang obatnya resepnya mana nukar anunya obat lain apa, lalu pakai apa? Ujar sidin sebujur ini rahasiaku, cuman aku padahi lawan ikam tips kayak apa caranya aku nih bahuma supaya sukses terus kayak ini aja sidin. Setiap kali aku panen, hasil panenku ku bagi 3. 1 gasan ku makan, 2 gasan ku modalkan, 3 gasan ku bagi-bagi lawan kekawanan kayak itu. Kan lain zakat. Ku bagi-bagi. Oh, itu resepnya. Jadi bila hendak sukses tuh kalau kita mau menuruti itu bagi 3. 1 gasan keluarga dimakan maksudnya, 2 gasan modal menambahi modal, 3 gasan dibagi-bagi. Makanya ada orang misi amalan hari ini dapat duit misal berusaha 150.000. Ada orang macam itu. Lalu 150.000 itu dikeluarkan sedin 20 atau 30.000. Ini terjadi di daerah Sidoarjo sana. Setiap hari. Jadi dibagi diandak sedin dalam wadah. Karena esok kayak pulang tergantung hasil berapa hari ini dapat. Oh hari ini alhamdulillah 200.000, buat situ 40. Oh hari ini dapat 500.000, buat situ 80. Oh hari ini dapat 100.000, buat situ 15.000. Terserah. Ada perhitungannya. Setahun demi setahun, sukses sesukses-suksesnya, alhamdulillah segala-galanya dunia akhirat didapatkan. Usahanya berkah, usahanya lancar. Kenapa? Karena berbagi tadi. Kalau sedekah bisa kayak itu, apalagi zakat. Ada orang tak ingat lawan zakat, apalagi lawan sedekah. Apalagi sudah melihat duit zakatnya saling banyakan, banihnya saling banyakan. Aku uyuh bahuma, masa diberikan ke orang itu. Tapi itulah matematikanya Allah. Ujar Nabi Muhammad, la yanqusu malun min sadaqah bal yazdad kada akan kurang harta, yang mana harta tersebut disedekahi, apalagi disedekahkan wajib, yaitu dikeluarkan zakatnya, maka pasti akan bertambah sesuai dengan ngaran zakat. Bahasa Arab zakat yaitu an-numu. Numu itu tumbuh dan tumbuh. Itu rahasia sebenarnya ujar sidin tadi. Karena ikam betakun kepada hiai, setiap aku panen sidin aku bagi 3. Berat gitu, berat. Tapi berkah Allah berikan kepadanya. Ada yang menyaman tuh yang dapat misal 60 balik, belum orang 20 balik main. Itu orang-orang khusus dia nang kawal kita. Orang-orang khusus nang hatinya bujur-bujur ta'alluq, hubungan alaqah dengan Allah itu kuat. Bahkan ada di zaman Nabi Daud alaihi salam. Dulu ada orang di zaman Nabi Daud, seorang pemuda yang begitu tampan. Setelah nikah, hanyar nikah tadi siang, lalu malamnya belang lawan Nabi Daud.
wahai Nabiullah, aku telah menikah. Wahai Nabiullah Daud, aku minta doa, semoga Allah berkahi pernikahanku, semoga Allah bla 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 bla. Iya, intinya silaturahim kepada Nabi Daud. Kebetulan di sebelah Nabi Daud ada malaikat Israel. Soal bertemuan malaikat Israel. Hendak bertemuan malaikat pencabut nyawa. Ujar malaikat Israel, assalamualaikum ya Nabiullah, jitu kazair. Wahai Nabiullah Daud, aku kesini, aku nak bailang marai lawan pian karena nak nyabut nyawa pian kada nak bailang. Sudah. Lalu si malaikat ini melihat ada pemuda tadi di hadapan Nabi Daud. Ujar si malaikat, wahai Nabi Daud, ini pemuda ini siapa? Ujar Nabi Daud, dia adalah seorang pemuda yang beriman dengan aku, dia percaya dengan aku, dia pengikut sejatiku, dan Allah insya Allah senang dengan dia. Oh, ujar malaikat, tapi sayang wahai Nabi Daud, umurnya 6 hari lagi kena selesai dah beresakan ciri demuhannya. 6 hari lagi ku cabut nyawanya atas perintah Allah. Oh, mas sayang nyelih dia Nabi Daud. Udah tahu SK-nya gitu sudah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sudah sampai 6 atau 7 bulan berlalu, Allah kada jadi eksekusi orang tadi dan mencabut nyawanya. Ujar Nabi Daud, nih orang hidup aja masih. Maka jar malaikat maut semalam 6 hari lagi hilang. Yalah. Malaikatnya kan berdusta atau kada ingat atau aku kesalah dengar gitu. Hai. Akhirnya Nabi Daud bertemu pulang lawan malaikat Israel. 7 Nabi Daud sekalinya malaikat Israel. Ujar Nabi Daud, malaikat hadir sini kamu. Ujarmu semalam 6 hari lagi itu pemudanya semalam dicabut nyawanya. Nih 6-7 bulan udah berlewat, apakah ada mati-mati juga lagi? Ujar si malaikat, wahai Nabi Daud, Allah Subhanahu wa taala mencabut SK-ku untuk mematikan si pemuda tersebut gara-gara ketika dia berusaha lalu dia mengeluarkan zakat dan dibagi-baginya kepada para fakir miskin, sehingga para fakir miskin senang dan mereka semuanya mendoakan dia, semoga hartamu berkah, semoga umurmu panjang, semoga hidupmu bahagia DLL. Nah, gara-gara itu kan orang yang kita beri zakat atau sedekah pastikan dia mendoakan ya, pasti. Makin banyak duitnya diberi, makin panjang doanya tuh biasanya. Menangkan 50, makasih ya. 500, mudahan pian macam-macam udah terkena. 5 juta, mau kiranya panjang kena. Dah kalau haji aja, kalau duduk lo pian lo mendoakan. 5 juta zakatnya, tak panjang doanya. Mungkin 50.000. Oh, makasih, udah cukup. Biasanya mah. Jadi berkat zakat itu tadi, ini berusaha sampai zakatnya dikeluarkannya. Gara-gara itu orang-orang fakir miskin senang melawannya, lalu mendoakan. Nah, doa-doa orang yang kakak itu tuh, doa-doa orang-orang yang ikhlas nang itu nang kita perlu sebenarnya. Allah mungkin kada kabulkan doa kita karena hati kita yang kacau, karena dosa kita yang banyak, karena hati kita yang kadang sombong, kadang ria, kadang ibadah untuk minta lihat, kadang merasa hebat, kadang macam-macam hati kadang tahu dikontrol, banyak dosa di hati, kotor. Nah, mungkin doa kita kadang diterima oleh Allah, bukannya Allah itu kadang menerima, kurang syarat doa kita. Proposalnya kadang lengkap lagi syaratnya. Stempel camat kadada, stempel RT kadada, stempel lurah kadada, mana mau bupati menerima? Bukannya ada jatah, ada, malah cukup syarat. Bukannya Allah kadang menerima doa, Allah sang mujib, Allah mengabulkan doa. Cuman kadang doa kita bermasalah dengan hati dan keadaan kita. Lalu doa orang-orang fakir miskin ini yang hatinya tulus, ikhlas, suci, nang hidupnya kada banyak neka-neko, nang hidupnya kada banyak ulah, nang hidupnya ikhlas lillah, nang kesehariannya yang dipikirkan hanya akhirat. Kita kada tahu kehidupan orang. Doa-doa nang kata itu tuh biasanya nang lebih mujarab daripada doa orang yang banyak tingkah. Makanya
azab Allah di dunia ini biasanya Allah tahan, Allah kada turunakan gara-gara siapa? Gara-gara kekanakan bayi yang masih menyusu, atau orang-orang tua yang mereka rukuk di tengah malam, mungkin gara-gara itu. Makanya kita perlu doa orang lain. Salah satu caranya dengan memberi. Kan kalau kita diberi orang pasti bersyukur kita, atau kurang kita beri pasti orang tadi senang, pasti orang mendoakan mudahan pian sehat afiat, mudahan pian panjang umur. Apalagi di daerah sana mana tuh, di daerah Kelampayan sana beri 1000 gitu panjang, mana pian doanya mudahan pian naik haji Pak Haji aja, mudahan pian Pak naik haji, aku sudah tuh naik haji 2 kali Pak aja, 2 kali dapat aja, mudahan pian naik haji 3 kali aja, sampai dah 3 mudahan 4 aja, panjang doanya. Anak doa apa request itu kawa modal 1000 aja, apalagi 2000. Itu kalau kita ambil pelajaran bahwa sejatinya zakat itu atau sedekah itu ada yang sunnah ngarannya sedekah, ada juga sedekah wajib ngarannya zakat. Makanya di Quran kata-kata zakat ini lain zakat, sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan. Tuh, itu zakat tuh. Ada lagi innamas shadaqat lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu ulama tafsir mengatakan sedekah wajib, yaitu zakat. Alhamdulillah lah berkat belajar nih, mudah-mudahan menang bajakat jangan kada ingat lawan zakat. Segera, kalau ditunda-tunda berdosa. Dan ketika orang itu senang berzakat lillahi ta'ala, Allah janji akan makmurkan hartanya. Itu jelas sudah kita bahas. Ada seorang yang dibinasakan hartanya oleh Allah ketika dia punya harta yang banyak, kecuali dengan menahan zakat. Berapa tadi? 92 balik. Bagi orang nang berumah, simpel aja ini. Pokoknya bila panen dapat 92 ke atas, maka kena zakat. Zakatnya 10% kalau ada pakai biaya. Kalau pakai biaya berarti berapa? Separuhnya aja. Dapat 100, zakatnya 10 balik. Kalau pakai biaya 5 balik aja. Simpelnya kayak itulah intinya. Habis masalah simpel aja lah, ringkas saja karena waktu kita sedikit. Syurut wujubi zakati amwali tijarah. Seterusnya hal-hal atau harta yang diwajibkan untuk dizakati adalah harta perniagaan atau harta perdagangan. Nang berdagang bisa kena zakat. Bisa kena zakat. Apa syaratnya? Syurutu wujubi zakati amwali tijarah. Syarat wajib zakat mal atau harta perdagangan. Syaratnya nih. Apa perdagangan tuh? Taglibul ma' li ghardir ribah. Ingat nih nah, ini garis bawahi. Ingat-ingat karena di sini banyak yang salah. Ada beberapa kayak itu rancak namu ngaran harta dagangan nang wajib dijakati itu, ujar pengarang, taklibul mali, mengganti harta jadi duit. Harta nih mobil jadi duit kan. Untuk apa? Li ghardir ribhi, untuk mengumpulkan keuntungan. Maksudnya simpelnya gasan didagangakan. Kalau bandanya kada pacang didagangakan, kada usah dijakati. Paham lah? Oh kita berisi harta, kita jual. Nah kita menjual harta kita ini kada ada hendak mengambil untung, dalam artian kada pacangan kita jadikan bisnis. Ngomong ini nyambat bisnis aja dah, maka kada usah dijakati. Contoh, pian berjual tanah,
Berjual tanah misal 800 juta. Ini ada tanah, lalu pian perlu duit, dijual 700 juta, kan bisa dijakati. Ada usaha. Kenapa? Karena kan hendak ngambil